Balik lagi di Emindo Weekly Vlog. Jadi di minggu ini sebenarnya nggak lebih banyak yang terjadi sih. Yang pertama di hari Senin. Di hari Senin itu gue coba makan di makan siang, coba namanya di Falafel Operation. Itu ada satu restoran gitu di dekat kantor di Media City juga. Operation Falafel, namanya Operation Falafel. Falafel itu apa ya? Coba falafel. Falafel itu kayak perkedel sih, tapi dia deep fried. Jadi lapisan luarnya tuh keras, tapi dalamnya lembut gitu. Enak sih. Itu katanya khas Middle East ya, terutama di daerah Mesir kayak gitu-gitu. Di sini gue makan falafel sama temen gue si Carl, dia ngajakin ke situ. Jalannya sih dari kantor lumayan, mungkin ada 1 kilo ya, ada 1 kilo jalan ke sana. Cuma menurut gue worth it, patut dicoba, dan ini vegan friendly, karena di situ dari sayur-sayuran ya, nggak ada dagingnya si falafel itu. Tapi di situ di restoran itu juga ada menu lain kayak ayam, sapi gitu sih. Terus udah makan itu, pulang kantor gue ke kayak coffee shop dekat kantor, ngambil take episode yang kemarin. Jadi gue akan take setiap hari Senin untuk seminggu sebelumnya ngapain. Udah itu, terus gue pulang kayak biasa, sampai rumah maghrib. Nah di situ ikut sholat di masjid, dan di situ ada ternyata ada kajiannya. Cuman kajiannya itu bahasa Arab, jadi ya 20-30% ngerti lah apa yang diomongin, tapi sisanya nggak ngerti. Mungkin karena tinggal di daerah Dubai Marina ya, jadi gue ngerasa di sini masjid kok susah banget dicari. Kayak di kawasan ini aja cuman mungkin ada satu yang gede ini, yang dua mungkin jauh di sana gitu. Lebih enak di Indonesia ya. Di Indonesia tuh kan kayak di gang-gang aja ada masjid gitu. Jadi lebih gampang lah. Cuma mungkin ini bias karena masih tinggal di sini, belum lihat daerah lain. Dubai Marina ini kayak kalau di Jakarta mungkin daerah apa ya? Peak kali ya. Maksudnya berharap masjidnya banyak ya, mungkin di daerah lain beda. Ya. Di hari Selasa nggak banyak yang terjadi di hari Selasa selain gue mencoba jalur baru untuk pulang. Jadi biasanya untuk pulang itu jalan kaki ke tram station, namanya Mina Seyahi tram station. Terus ke arah Dubai Marina tuh ada 1-2 stasiun. Ternyata setelah ngelihat-lihat lagi di maps, ada stasiun yang lebih dekat, stasiun tren yang dilewatin itu lebih dekat. Jadi nyobain lewat situ, ternyata itu lurus aja dari kantor stasiun tram itu. Terus yang nyobain pulang dari situ, ternyata cuma 1 stasiun lebih dekat sih. Nah di hari Rabu ini nggak banyak yang terjadi juga, kerja kayak biasa. Cuman makan siangnya gue coba order namanya Arab Breakfast. Arab Breakfast itu dia ada nanti dikirim satu paket gitu, ada beberapa jenis makanan. Yang pertama ada saladnya tuh enak, dia ada wortel, timun, terus sayur-sayuran apa ya. Cuma dressingnya dia enak, bukan Caesar salad sih, dressingnya enak sih, agak asam gitu. Terus di sebelah sini ada rotinya roti biasa gitu, kayak roti apa ya, dia nggak keras tapi agak lunak gitu rotinya, kayak roti India gitu.
Rasanya tawar, roti tawar biasa. Terus ada 2 telur, terus ada hummus. Hummus itu sangat sangat banyak ya di sini ya, banyak restoran-restoran yang jual hummus karena itu kayak cocolannya Middle East gitu. Terbuatnya sih dari chickpeas, terus ada kayak rasa-rasa lemon dan bawang. Ada juga yang pakai olive oil, minyak apa sih olive oil, zaitun. Rasanya gimana? Rasanya sih agak-agak asin savory gitu sih. Gue pribadi sih suka itu. Hummus, terus ada 2 falafel lagi. Cuman yang ini bedanya dari yang gue makan di hari Senin, falafelnya bentuknya pipih gitu. Kalau yang hari Senin itu kayak bulat gitu kan dia. Kalau yang ini kayak pipih. Rasanya sih sama, cuman lebih garing yang hari Senin yang gue makan di Operation Falafel itu. Lebih enak yang hari Senin sih. Kalau ini agak basah dikit gitu, agak berminyak gimana gitu. Terus di tengahnya ada kayak kacang, ada kayak sop kacang gitu, cuman kuahnya tuh kuah kental gitu. Nah di hari Kamis ini gue makan siang coba pesen mie. Judulnya sih mie goreng ya, jadi kayak di Chinese food gitu. Cuman pas datang ternyata dia itu dari Cloud Kitchen, jadi dia jual banyak brand gitu, nggak cuman si noodle apa gitu lah, tapi dia jual banyak banget. Ada restoran Arab, ada makanan Arab, ada makanan Cina, ada Jepang, ada sushi dan lain-lain dari Cloud Kitchen ini. Nah rasa mie-nya sendiri itu menurut gua kurang ya, nggak kayak Chinese food yang di Indonesia lah mungkin rasanya. Jadi ada temen gue yang bilang kalau di sini tuh makanan Cinanya tuh Indian Chinese apa ya, food kayaknya ya. Jadi makanan Cina yang dibikin oleh orang India, jadi kadang-kadang pakai bumbunya atau cara masaknya tuh India gitu. Terus gue bahkan nyari di googling, ada Wikipedia page-nya tersendiri tuh Indian Chinese itu. Terus gue di hari Kamis ini juga coba pulang jalan kaki. Waktu itu di episode sebelumnya gue singgung kan, bedanya tuh 5 menit gitu antara naik tram sama jalan kaki ke dari tempat tinggal ke kantor. Nah gue coba jalan kaki nih karena di minggu ini gue juga mau pindah gitu kan, ya udahlah sekalian terakhir. Ternyata enak jalan kaki. Agak nyesel juga sih kenapa nggak dari kemarin jalan kaki. Jadi jalan kakinya itu tempat untuk jalannya tuh proper banget di Dubai Marina itu. Dia ada yang jalur menyusuri danaunya itu, atau kayak teluk ya atau apa sih? Kayak banyak ya di situ. Terus kalau kita kepanasan bisa jalan lewat mall yang ada di sebelahnya. Jadi itu samping-sampingan gitu antara outdoor sama indoor dari mallnya. Jadi sebenarnya bisa tuh lewat mall gitu, dingin gitu, jalan sampai satu titik, terus cuma jalan 10 menitan lah ke kantor gitu dari sini. Terus banyak ya banyak orang di situ, banyak yang jualan juga, jadi ya banyak yang bisa dilihat. Nah, di hari Jumat itu gue coba Jumatan di masjid yang agak jauh dari tempat tinggal. Yaitu nama masjidnya adalah Masjid Musabbeh Al-Fattan.
Gue dikasih tahu masjid ini dari ada kenalan orang Indonesia namanya Pak Ikhwan Zuardi. Itu kita kenalan di masjid di Dubai Marina. Terus dia bilang, oh di sini banyak masjid, salah satu yang relatif baru itu si Musabbih Al Fatan ini. Arsitekturnya unik karena dia nggak kayak masjid ya, jadi kayak nyatu sama hotel sama apartemen gitu. Jadi gue penasaran, gue coba ke sana. Untuk ke sana naik tram, turun di 3 stasiun kalau nggak salah. 3 stasiun. Jadi si Musabbih Al Fatan ini letaknya ada di namanya Jumeirah Beach Residence. Jumeirah Beach Residence ini tempat yang lebih high class daripada Dubai Marina tempat gua tinggal. Jadi di situ apartemennya banyak yang lebih mewah, lebih bagus. Mobil-mobilnya banyak yang keren-keren, yang lewat-lewat seliweran. Toko-tokonya juga toko-toko mahal sih. Di luar masjid yang parkir mobil-mobil kayak gini nih. Terus gue masuk ke masjid itu kayak yang gue bilang di episode sebelumnya. Jadi kalau Jumatan itu azannya jam 12-an, 12.15. Sholatnya baru mulai 1,5 jam kemudian gitu. Jadi ya bisa sambil nungguin di situ. Masjidnya sendiri cukup bagus, luas, tapi nggak seluas di Dubai Marina menurut gua. Ini kayak cuman mungkin ada 3/4-nya lah, dan cuma 1 lantai. Seperti biasa, jadi khutbah pakai bahasa Arab. Terus bedanya setelah khutbah itu nggak ada translator bahasa Inggrisnya. Jadi kalau di episode sebelumnya di Masjid Dubai Marina itu setelah sholat tuh ada yang nge-translate apa yang disampaikan khotib sebelumnya. Kalau di masjid ini itu nggak ada. Jadi kalau setelah selesai sholat ya selesai. Terus suratnya lebih pendek, jadi sholatnya lebih cepet ya. Terus di situ gue coba jalan-jalan, gue pulangnya coba jalan-jalan di sekeliling situ, coba lihat ada apa aja di situ. Ini karena di daerah perumahan jadi banyak abang-abang ini pesen groceries, makanan dan lain-lainnya. Ada beberapa, ada Talabat orangnya, Deliveroo, Karim, itu yang ujung Nun, yang kuning. Nah, pas nih 3 Nun, Talabat, Karim, Deliveroo tuh yang itu Wagapat. Nah terus di sore harinya gue sama keluarga coba jalan-jalan di sekeliling Dubai Marina. Kita jalan-jalan di sekeliling Dubai Marina itu ke tempat yang kemarin gue coba jalan dari pulang kantor itu. Di situ ada beberapa kayak beberapa installation public space lah, kayak ada air mancur, ada mall di situ dan lain-lain. Nah di situ juga kita coba beli minuman karena ada rekomendasi minuman dari Google, namanya Drink It. Jadi dia satu lokasi itu ada jual 2 brand, Drink It minumannya sama Dodo Pizza, dia jual pizza gitu. Menariknya adalah interaksi user experience untuk pesan minuman itu keren banget. Gue sebagai product manager kan suka memperhatikan hal-hal yang kayak gitu. Jadi pesan minuman di situ bisa 2 cara, offline atau online. Dua-duanya sama keren. Kalau offline kita di situ datang akan disediakan tab gitu, terus kita bisa pilih dari situ, ada deskripsi minumannya apa aja di situ dan lain-lain kayak biasa. Nah, gue coba saranin beli online. Dia pakai apps gitu, cuma appsnya keren banget, grafisnya keren, user experience-nya keren, visualnya keren banget. Gue perhatiin so far di Dubai ini
desain itu memang benar-benar dipikirin sih, dan bagus ya. Maksudnya kayak aplikasi-aplikasi pemerintahnya aja itu desainnya keren banget gitu. User experience-nya juga bagus. Di situ gue pesen 2 menu. Kombinasinya kayak jus jeruk, macanya ada baunya sih di atasnya. Manis tapi ada macanya tipis sih, light gitu deh. Kita coba yang ini, yang time apa nih ya, es time ya. Macam-macam banget ya. Ada kayak ya, time itu kan ini ya, rempah ya, daun gitu ya. Menarik sih. Ini fresh. Dan ini kalau beli 5, nanti yang ke-6 itu harganya 1 dirham. Ya bonusnya lah ya. Ini kita udah beli 2 nih, 3 lagi. Itu rasanya unik banget, recommended, drink it. Dan pas di akhir ternyata baristanya orang Indonesia. Dia ngomong ke kita pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi dia udah 6 tahun di situ, dan ya seru aja sih. Gue cukup memperhatikan banyak kayak pelayan gitu orang Asia, terutama Filipina, dan baru kali ini ketemu orang Indonesia jadi barista di situ. Recommend. Terus pas pulang, istri gue beli Dunkin Donat di dekat apartemen. Di Dunkin Donatnya itu gelasnya unik. Jadi kalau kita beli minuman di Dunkin Donuts ini, kita dapat gelas kaca gitu. Gelas kacanya juga bagus, jadi kita bisa pakai untuk nantinya. Walaupun di sana ada brandingnya dan Dunkin gitu. Rasa kopinya enak juga ya, rasa donatnya ya, kita sih paling suka Dunkin ya, dari semua donat. Nah, di hari Sabtu ini cukup sibuk karena kita harus pindah hotel. Jadi waktu gue di Dubai Marina udah habis, kita pindah untuk cobain daerah lain, yaitu di Discovery Gardens. Jadi kita pindah, kita check out di sana, terus kita perjalanan, kita pesen hala taksi. Jadi untuk pesen taksi itu ada 2 tipe taksi, ada yang sedan, ada yang mobil SUV gitu yang bisa muat banyak barang. Kalau mau cepat bisa pesen lewat apps, ada apps-nya sendiri, ada apps dari misalnya Karim. Tapi lebih mahal 4-5 dirham dibanding pesen langsung atau lewat telepon atau lewat aplikasi si halanya. Dan kita sampai di apartemen baru kita di Discovery Garden. Terus kita langsung keliling daerah Discovery Garden itu untuk sholat. Jadi di situ ada masjid, namanya Nakhil Masjid. Nakhil itu salah satu developer properti yang ada di sini. Jadi kayak di sini ada Imar, ada Nakhil, ada Landmark Group. Terus yang gede itu apa lagi ya? Damak, ya kayak gitu. Sorenya kita pergi ke mall. Di dekat situ ada mall namanya Ibnu Battuta Mall. Ibnu Battuta ini kan penjelajah Islam dari Maroko. Dia terkenal dengan kayak Marco Polo-nya Islam gitu loh, karena dia menjelajah jauh banget. Nah, Ibnu Battuta Mall ini unik karena dia terbagi ke beberapa section. Jadi ada tema-temanya gitu. Di situ ada kurang lebih ada berapa ya? 6-7 tema. Jadi dari Andalusia, Egypt, Cina, India, Persia, Tunisia. Based on lokasi-lokasi daerah-daerah yang
pernah dilewati oleh si Ibnu Battuta ini. Mallnya sendiri luas banget. Mungkin lebih luas dari Dubai Mall kemarin ya, yang minggu lalu kita ke sana. Luas banget. Dan kita pun nggak sampai ngejelajah semua sih, cuman kayak 3-4 tema yang kita jajah ya. Di Ibnu Battuta Mall sendiri itu kita coba ke food courtnya, terus makan makanan Rusia. Jadi menariknya di food courtnya itu ada satu section food court gitu di dekat Egypt section. Itu jual makanan-makanan internasional. Jadi ada dari Korea, Thailand, Jepang, ada dari Rusia, kan menarik. Namanya Pushkin Restoran, Pushkin ya. Itu kita pesen Pushkin Restoran ya. Itu kita pesen 3 menu sama 1 kue. Jadi kayak nasi gitu, terus ada kayak daging sama kayak sayur-sayuran gitu khas Rusia katanya. So far enak sih, itu cukup random tapi seru. Dan dagingnya enak banget, recommended si Pushkin Restoran ini. Kita juga pesan roti, namanya roti Napoleon Cake. Rasa-rasanya kayak roti Mary gitu sih atasnya, tapi ada layer-layernya gitu. Terus di Ibnu Battuta ini kita juga coba belanja di Carrefour-nya. Jadi gue pernah dikasih tahu temen gue kalau Carrefour di Ibnu Battuta ini gede banget. Terus ya udahlah, kita coba belanja ke situ. Dan ternyata emang gede banget. Wah, gede banget. Gua bilang belanja ke Carrefour di Ibnu Battuta tuh satu pengalaman tersendiri sih, karena kita bisa melihat beragam jenis produk-produk yang dijual di Dubai ini, dan itu komplit banget, kayaknya komplit banget gitu, gede banget. Gua nggak tahu ya, itu mungkin salah satu supermarket terbesar deh di sini. Kayak section keju tuh ada banyak macam sendiri, section sayuran, section buah tuh ada sendiri gitu. Ya kita coba beli beberapa hal di situ. Di hari Minggu sendiri sebenarnya kita nggak banyak pergi kemana-mana. Kita cuman lihat-lihat unit. Jadi kita kan sekarang lagi nyari apartemen. Kita ada beberapa kandidat apartemen. Jadi di sini kalau nyari apartemen itu biasanya sih journey-nya mirip-mirip. Pertama mulai dari lihat di aplikasi. Jadi di aplikasi itu di sini ada yang terkenal Bayut atau Property Finder atau Dubizzle. 3 ini sih. Setelah kita dapat unitnya, based on preferensi kita coba kontak agentnya atau datang ke apartemennya langsung. Tapi kalau misal kita kontak agentnya, nanti kita bisa janjian mau ketemuan kapan untuk viewing unitnya. Nah, kemarin itu kita coba lihat di daerah Dubai Marina karena istri gua lebih cocok di situ gitu. Jadi kita coba cari di situ. Ada satu apartemen yang depannya tuh masjid banget, namanya Manchester Tower. Cuman kita kayaknya kurang srek sama luasnya ya. Tapi let's see lah, kita masih juga nyari yang lain. Terus di bawah Manchester Tower itu kita coba restoran random gitu, namanya Marina Pot Restoran. Nah, di Marina Pot Restoran ini tuh jual banyak banget jenis makanan. Coba nanti gue coba tunjukin ya di video. Dia tuh ada dari makanan Arab, India, Pakistan, Cina, Filipina, pizza, pasta, shawarma, jus, sandwich. Gue tuh sampai bingung, ini gimana ya stok opnamnya ya? Maksudnya ngestockingnya gimana nih makanan sebanyak ini? Bahkan kayak buku menunya aja tuh berlembar-lembar gitu, nggak habis-habis. Tapi itu juga kelemahannya, karena saking banyaknya opsi, kita jadi bingung milih yang mana. Untungnya sih cukup friendly ya, kayak waiters di situ merekomendasikan. Akhirnya kita coba di situ cuman makan makanan Filipina namanya halo-halo, itu kayak es campur lah kalau di sini.
sama kita bawa pulang biryani. Udah itu doang sih. Kacang, 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 kacang. Kalau belanja adanya Tesla. Mini Cooper 57.000 itu sekitar 200 jutaan. Ford Mustang 80.000 sekitar 360 juta. McDonald. Nah, gue tuh mau bahas di sini minggu ini yang paling memorable buat gue tuh dua hal ya. Ketika pengalaman beli di Drink It sama di Dunkin Donut. Memang gue akuin secara person, secara orangnya itu servisnya lebih bagus di Indonesia sih. Somehow di Indonesia tuh helpful gitu orangnya. Waitersnya helpful, mukanya nggak jutek. Terus ya kita bisa nanya-nanya, terus mereka merekomendasikan ini itu, enak lah. Tapi secara company policy, I would say di sini keren sih. Mulai dari Drink It tadi ya, Drink It itu punya apps yang menurut gua keren banget. Buat gua yang gampang kemakan iklan itu pas banget. Jadi pilihan-pilihannya tuh visual banget lah. Gue anaknya kan visual banget. Jadi videonya, cara mesennya itu menurut gue menarik banget. Nah yang kedua tuh pengalaman di Dunkin Donut. Jadi di Dunkin Donut ini kita sih sering banget dapet gratisan. Dan itu kayak misal karena salah anter, atau karena ya udah random aja dikasih gratisan gitu. Kita pernah dapat kopi gratis karena dia salah bikin. Jadi dia salah bikin, ya udah dianterin, terus kita dispute kan, ini pesanannya salah, kita pesannya yang ini. Oh ya udah, kita bikinin lagi nih buat kamu juga. Atau kayak ya misal kita beli kopi doang terus dia kasih complimentary, yaudah sama donatnya ini. Gue sih ngelihat di sini itu gampang lebih pro ke customer kalau ada dispute. Jadi gue pengalaman juga misalnya protes atau apa tuh cepet aja, kayak dikasih uang gantinya atau diganti menu yang baru kayak gitu. Jadi mereka nggak pengen memperlama urusan, ya udah dimenangin aja customernya. Nah gue jadi mikir ini apa nggak di abuse ya kalau kayak gini ya. Jadi orang ya sering-sering aja gitu kan ngedispute, bilang salah order dan lain-lain gitu. Tapi itu sih yang gue amatin. Jadi di sini tuh kayak gampang banget ngasih ini balik. Gue pernah satu waktu gue iseng bilang waktu itu order makanan online, terus gue bilang kok ini nganternya lama banget ya, lebih lama dari perkiraan ETA yang ada di apps gitu. Terus kayak dia, oh ya sih sorry, bla 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 gitu. Terus tiba-tiba di wallet yang di situ masuk tuh 15 dirham.
kayak 15 dirham ya lumayan ya, 60 ribuan. Kayak yaudah nih, maaf nih, kita nganternya lama nih buat lu gitu. Jadi gue memperhatikan itu sih, service di sini secara company policy kayak lebih pro ke konsumen gitu, sejauh ini yang gue lihat. Nah, mungkin itu aja sih di minggu ini. Di minggu depan nanti kita akan pindah ke daerah lagi, dari Discovery Garden ke tempat lain. Oke, see you soon, bye.